Ya teman-teman, Indonesia gagal ke semifinal. Ya kita senasib dengan Malaysia. Dimana netizen kita kemarin juga mengolok-olok Malaysia karena gagal lolos ke semifinal AFF 2024. Sekarang giliran nih teman-teman ya. Orang Malaysia juga sindir menyindir nih dengan timnas Indonesia karena juga sama-sama gagal lolos semifinal AFF 2024. Sepertinya Manahan Solo itu bukan stadion yang menjadi keberuntungan kita teman-teman. Banyak hal terjadi di sana. Kita selalu istilahnya sial di sana. Kartu merah Ferrari, kita dapat penalti. Bener-bener kacau. Oke guys, Indonesia tumpas di tangan Filipina dengan 1-0. Itulah sebab Malaysia gagal lolos ke semifinal. Ramai fan-fan Indonesia, tapi tak semualah aku cakap ya, tapi segelintir yang menggunakan fake account mengutuk pasukan Malaysia, menghina pasukan Malaysia. Akibat daripada Malaysia gagal lolos ke semifinal, dan malam ni Indonesia apa kurangnya sama saja dengan pasukan Malaysia. Adik balik, abang pun balik. Adik balik, abang pun balik. Jangan sombong sangat. Kan dah kena balik. Okey guys, untuk perlawanan Indonesia dengan pasukan Filipina ni sama juga macam Malaysia dengan Singapura semalam. Sebenarnya Indonesia memang layak untuk ke separuh akhir. Cakap terang je ya. Sama juga Malaysia dengan Malaysia semalam. Malaysia pun memangnya layak untuk ke separuh akhir, tapi nak buat macam mana? Okey, dengan apa orang cakap, pengadil, dengan kita punya luck pun tak ada. So Indonesia terpaksa meninggalkan AFF tahun ni dengan awal. So untuk pasukan Indonesia banyak menyerang, tapi aku rasa luck tak ada lah untuk malam ni. Semoga Indonesia boleh adik balik, kakak juga balik katanya dalam kejohanan yang akan datang. Okay, good luck pada pasukan Indonesia. Okay, good luck juga untuk pasukan Malaysia. Kacau. Aduh. Kenapa sih pemain kita ini suka banget gini-gini, nyikut-nyikut? Gue bingung. Ferrari kenapa dari Liga 1. Apa memang di sana itu biasa hal ini? Padahal kita tahu kalau nyikut dimanapun direct red card, nggak pakai tolerir, nggak tanpa VAR pun direct red card kalau nyikut. Bukan hanya Ferrari, dia ini kapten dan kita posisinya butuh menang, main di kandang, malah merugikan tim. Liga 1, Ardi Idrus, Ramadan Sananta di minggu yang sama, dua-duanya dapat kartu merah. Dua-duanya sama case-nya, sama dengan Ferrari. 3 pemain dari Liga 1 pekan ini sama nyikut. Oke, lo dapat provokasi, dipeluk, bukan berarti lo boleh nyikut. Justru lo harus manfaatkan itu menjadi lu jatuh apa lu cari penalti, bukan lu nyikut. Serius, gue gedek banget bener-bener. Hal-hal yang merugikan timnas seperti ini yang ujung-ujungnya nanti yang kena siapa? Padahal di babak pertama tadi kita sudah bisa loh menemukan momentum, kita create peluang. Lahirlah kejadian ajaib ini. Ya udah, good luck aja. Ya, segitu dulu. Ferrari. Aku nggak habis pikir sama ini pemain. Padahal ini pemain termasuk pemain yang paling senior loh, walaupun usianya masih di bawah 23. Main rutin di Persija, rutin dipanggil timnas oleh Sintayong. Tapi kok bisa gegabah gitu? Harusnya dengan jam terbang yang dimiliki oleh Ferrari, dia tahu loh, sliding 2 kaki itu kartu merah. Pelanggaran terakhir itu kartu merah. Termasuk yang dilakukan oleh Ferrari ini, nyikut pemain, yaitu auto kartu merah. Udah tahu timnas dikasih target harus menang, kau malah bikin masalah ya. Asli, aku lost respect sih sama ini pemain, asli. Ya aku tahu kau itu aparat ya, kau itu polisi muda. Tapi latar belakangmu itu nggak bisa kau bawa ya ke timnas. Final Piala AFF 2016 pernah juga tuh Abdul Lestaluhu ya, Abdul Lestaluhu. Dia itu kan juga berseragam kan. Sama, dia bawa lah emosi-emosinya, akhirnya ditendang bola ke bench Thailand, kena kartu merah. Sekarang Ferrari ya, kau buat emosimu menyikut kapten Filipina kartu merah. Yang rugi bukan kau, yang rugi timnas. Lawan Vietnam sebenarnya Ferrari ini udah nampak dia main kasar, emosinya ini nggak stabil sih.
Asli, aku lost respect sih sama lu, Ferrari. Yaduh, Ferrari kartu merah. Ini AFF ini tuh gimana ya? Sebuah kompetisi yang kalau bisa dibilang saat ini tuh level timnas kita nggak di sini harusnya ya kalau timnas beneran gitu. Tapi ya gregetan juga karena kita belum pernah juara gitu. Ya Allah, semoga babak kedua kita bisa tetap meraih kemenangan dan diberikan keajaiban nih. Let's go timnas. Kok bisa dapat kartu merah sih? Gila, pemain Filipina itu banyak drama atau enggak? Padahal yang kena bukan mukanya tapi mukanya yang ditutupin. Dan Ferrari, kenapa diladenin tau enggak? Udah tahu pemain Filipina udah kayak gitu, udah banyak drama, ngapain diladenin? Dan satu lagi, Arkan Fikri. Siapa yang mainin Arkan Fikri coba? Kenapa kok dia masih bisa jadi starter tau? Udah dikasih kesempatan berkali-kali, sering melakukan kesalahan, dan sekarang buang peluang emas dari Indonesia. Gila, siapa yang menjadikan Arkan Fikri ini jadi starter tau nggak? Ngelawak kok tau nggak? Tapi yang bikin gue sakit hati nomor satu ya ini nih, kartu merah nih. Gimana menurut kalian? Nggak tahu saya mau ngomong apa, gila tau nggak? Gimana menurut kalian? Tulis di komentar, jangan lupa di follow. Wallahi, Ferrari, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Half time timnas Indonesia ditahan imbang oleh Filipina 0-0 ya guys ya. Pertandingan diawali sempat ditekan kita sama Filipina, tapi dari pertengahan pertandingan ya, babak pertama timnas kita mulai bisa keluar menyerang dengan nyaman ya, banyak peluang, sayang belum jadi gol. Lebih sayang lagi ketika udah mau habis babak pertama, Kapten Muhammad Ferrari mendapatkan kartu merah karena nyikut. Oke, ini hanyalah opini, kita nggak tahu, ini pertandingan belum selesai ya, gue nggak tahu akhirnya gimana nanti. Tapi hal ini menurut gue terlalu fatal untuk dilakukan seorang kapten. Tapi balik lagi, Ferrari harus belajar kembali dari sini. Gue harap di babak kedua timnas kita bisa keluar bermain, tetap bisa bermain fokus dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Tapi untuk Ferrari ini bisa jadi pembelajaran. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan kali ini ban kapten dipegang oleh seorang Donitri Pamungkas. Coba kalian komen tanggapan kalian bagaimana jalannya babak pertama. Yuk, komentar babak Let's pertama go! itu. Komentar babak pertama itu tadi ya. Ya, inilah kenyataan di akhir match kita di turnamen paling kocak sedunia ini, yaitu adalah AFF 2024. Kita harus kalah melawan Filipina. Mari kita bahas jalannya pertandingan, boy. Pertama dari starting line up. Menurut gua ini adalah starting line up yang terbaik yang Sintayong punya di turnamen ini. Dimana 3 back yang emang harus dimatengin terus ya, yaitu adalah Ferrari, Kadek, dan juga Doni. Didampingi oleh Cahaya yang tampil GG parah ya di pertandingan ini ya. Nah, yang gua bilang dari kemarin nih, kalau misalnya Arkan Fikri itu kagak bisa main di posisi nomor 6, boy. Di match kali ini itu didampingin sama Ahmad Maulana, yang di babak pertama itu mainnya oke banget menurut gue. Dan di depan ada Hanan Marcelino sebagai gelandang serang, dan El Clemer menjadi ujung tombaknya. Iya, gue tahu kalian semua pasti kecewa. El Clemer diganti kan? Ya mungkin ada yang kecewa banget gitu, ada yang berharap banget kita juara di turnamen ini, atau ada yang kayak gue emang gak punya ekspektasi sama sekali. Ini adalah proses yang harus dijalanin, boy. Kenapa gue bisa bilang itu proses? Ada beberapa poin yang menurut gue sangat kocak di pertandingan ini ya. Yang pertama, yang menurut gue menghilangkan momentum kita banget, itu adalah kartu merah dari Ferrari. Pertanyaannya, apakah itu layak menjadi kartu merah, bang? Sebenarnya sih menurut gue masih debatable ya. Cuma setahu gue nih, tolong komite wasit koreksi gue kalau gue salah. Kalau misalnya ada gerakan tangan yang disengaja, apakah itu layak langsung straight red card? Tolong kasih tau gue nih. Yang kedua, soal penalti yang menurut gue sangat aneh. Kenapa aneh? Gue nggak tahu ya, apakah itu kena tangannya si Doni langsung, atau ya sebenarnya nggak kena. Sekali lagi tolong komite wasit koreksi gue kalau gue salah. Apakah kalau misalnya momen sekrusial penalti kayak gini, wasit itu nggak perlu ngecek langsung ke layar VAR-nya? Apa cukup ngedengar komunikasi dari wasit VAR aja? Karena menurut gue agak gimana gitu. Tolong kasih tau gue kalau gue salah nih. Tapi mau gimana pun, ya inilah proses yang harus mereka lewatin, boy. Ferrari harus bisa belajar untuk mengkontrol emosinya. Begitu juga pemain-pemain lain harus lebih mematangkan dirinya lagi. Karena mereka yang akan menjadi tulang punggung kita di masa depan nanti. Kita dukung aja, boy. Ini review pertama, mungkin besok gue akan tetap bahas pertandingan ini ya. Karena cukup kocak pertandingannya menurut gue. Tapi secara overall, ya emang kita nggak layak untuk lolos dari grup ini, boy. Dari segi permainan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah proses ya. Terima kasih, boy, jangan lupa di follow. Proses. Indonesia kalah 0-1 dari Filipina dan kita gagal lanjut ke semifinal. Tapi nggak apa-apa, untuk teman-teman yang mau masih tetap support timnas dan tetap berdiri tegap legowo menerima kekalahan, nih di sini tempatnya. Tetap bangga sama timnas kita walaupun kalah. Dan untuk orang-orang yang setelah timnas kalah kemudian menghujat, kalian pengecut, yaitu pilihan lu lah, itu urusan lu. Tapi biar lu tahu, kekecewaan di dalam hati lu itu lebih parah dari yang kita rasain. Bedanya kita legowo menerima kekalahan ini dan dijadikan pelajaran sebagai suatu proses. Tapi kalau lu memilih untuk menghujat,
ya nggak masalah. Kita juga ngelihat permainannya seperti apa, kondisi cek VAR-nya seperti apa. Tapi ya kembali lagi, kalah ya kalah, nggak apa-apa. Kita tetap tegap, kita nggak malu, kita nggak tinggalin timnas kita. Kalau lu yang menghujat, lu itu begitu timnas kalah seolah-olah nggak kenal. Lu hujat, lu pengecut, lu nggak mau sama-sama dengan timnas. Dan untuk Malaysia yang kemarin bilang nih ya, katanya sengaja ngalah untuk kasih juara kepada negara yang belum pernah juara AFF. Nih, gua kembaliin. Nih, sekarang kita kasih jalan untuk negara-negara lain yang belum pernah juara. Dan Malaysia lu nggak usah sombong. Lu baru sekali kasih jalan kepada negara-negara yang belum pernah juara. Kita, Indonesia, dari awal AFF udah selalu kasih jalan ke seluruh negara ASEAN. Siapapun yang mau jadi juara, kita kasih. Tapi kita nggak sombong. Tuh, kurang baik apa kita? Malaysia mah nggak usah dianggap serius lawannya. Dan ini kita tetap enjoy. Ini proses, ini kenyataan. Semoga ke depan lebih baik lagi. Dan sekali lagi, yang mau tetap tegar, legowo, menerima kekalahan dan bangga sama timnas kita, nih di sini tempatnya, kumpul. Silahkan komen di kolom komentar. Gak usah malu, akuin, ya timnas kalah. Emang kenapa? Dihujat nggak ngaruh. Berarti dari awal teman-teman, biasa saja dengan turnamen ini, biasa saja. Bahkan di video sebelumnya saya bilang kalau kita kalah ini pasti kita dihujat dengan Malaysia ini, dengan fans Malaysia. Yang terbukti juga media sosial gantian kita yang dirujak gitu. Itu resiko yang harus kita terima ya. Kita kalah, ya kalah aja gitu loh maksudnya itu. Meskipun ada banyak cerita di pertandingan tersebut teman-teman, banyak kelucuan saya pikir, banyak hal-hal yang di bawah standar gitu, seperti cek VAR, pemainnya gitu, Ferrari, kacau banget teman-teman. Tapi memang sudah saya ketahui teman-teman, AFF memang kelasnya seperti itu, kelas sebenarnya seperti itu. Kalau kita menyadari itu sejak awal, ya biasa-biasa saja. Kecewa ada teman-teman, ada kecewa itu. Tapi ketika sudah tahu ya sudah biasa aja. Ya, kalau kita cermati lebih dalam dengan permainan Ferrari, ya kita itu kecewa. Kok kayak gini gitu loh. Nyikut tahu nggak? Nyikut itu pasti kena merah loh. Kartu merah. Tetap aja dilakukan. Apa nggak bisa kontrol emosinya gitu? Satu kesalahan rusak susu sebelanga. Nila setitik rusak sebelanga. Dan itu selalu saja berulang-ulang dilakukan. Dari waktu ke waktu, masa ke masa di AFF Cup oleh para pemain timnas dari generasi ke generasi. Emosi. Dan itu akan terus terjadi kalau kita tidak berubah mindset. SDM kita ditingkatkan. Level kita akan ya di AFF itu. Coba kalian, saya tanya, level kalian apa? AFF atau enggak? Kalau level kalian di AFF ya nikmati aja sakit hatinya, nikmati aja kecewanya, terus menerus. Kacau banget ya, kita nggak akan bisa menghindar dari hujatan, olok-olokan dari Malaysia. Nggak akan menghindar, wong kita aja juga suka ngolok-olok juga. Ya sama-sama gitu loh. Ya risiko kita kalah. Oke. Nikmati saja, nikmati kekalahan ini. Wassalamualaikum.